Ya, Pak Haryadi, tolong Pak Haryadi, kita berdoa dulu sebelum kita mulai masuk dalam pujian. Pak Haryadi, silakan. Ya, saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bila di pagi hari ini kami boleh mengadakan chapter meeting gabungan antara broker properti dan Bukit Gading Chapter. Bukit Gading chapter untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dari Bapak Simanung Kalit, ya, panengan Simanung Kalit, dan kesaksian dari Pak Johan sama dengan siapa, Pak Dharma Wijaya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau urapi semua kami yang hadir pada pagi hari ini, dan juga Engkau pimpin acara ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita langsung saja, kita akan dengar pujian Mars FGBMFI supaya kita semuanya semangat dalam nama Yesus. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Ya, jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI. Ini visi kami, ini misi kami, mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Yes, FGBMFI. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGBM. Haha. Puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, dengan dibuka lagu Mars yang sangat semangat sehingga boleh membakar kita. Puji Tuhan.
Ya, satu persatu saya lihat ada Pak Daud Handoko. Pak Daud, puji Tuhan. Pak Daud Handoko, Pak Kayu, haleluya. Ini Puji Pak Tuhan, selamat pagi Pak- Pak Dani. Selamat pagi. Pak Adam Teja juga sudah masuk, puji Tuhan. Baik, Pagi. kita tidak akan memperpanjang karena mengingat waktu terus berjalan. Saya undang Pak Kelvin Chung untuk menyampaikan visi dan misi daripada Full Gospel, karena kita percaya pagi ini kita ada juga yang baru, dan puji Tuhan kami persilakan Pak Kelvin. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi-pagi. FGB Man, Pagi-pagi. Be strong in the Lord. be strong in the Lord. Amen. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama sekali lagi berkumpul, memuji, dan juga terutama kita boleh bersyukur diberikan kesempatan kesehatan yang begitu baik. Amin, Nah, amin. tentunya kita tidak mau melewati pertemuan pagi ini, di mana kita tahu bahwa pertemuan ini FGB MFI ini adalah suatu pertemuan yang sudah pernah dan sudah ada dari sejak 1950-an sampai hari ini, di mana pertemuan ini adalah perkumpulan daripada pria-pria. Pertemuan ini awal mulanya adalah diperkenalkan dan founder ya daripada seorang namanya Demos Sakarian. Beliau adalah seorang peternak, yang pengusaha peternak yang kaya raya di California, ya, dan beliau adalah seorang imigran dari Armenia, di mana dia melihat bahwa pada saat itu pria-pria ini kebanyakan di marketplace, tapi masih banyak yang belum begitu jelas mengenai akan kebutuhan kerohanian. Sehingga dia pun mengajak teman-temannya lah untuk bergabung, dan tujuannya adalah untuk mencari pria-pria yang di marketplace. Nah, pada saat itu setelah dilakukan pertemuan ini, awalnya dengan teman-temannya yang ada, tetapi makin hari makin sedikit. Lalu akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, apakah ini pertemuan masih perlu nggak dilanjutin. Namun pada saat berdoa, Tuhan menyatakan penglihatan kepada dia. Kelompok orang pada saat itu pada letih lesu. Setelah itu, suatu saat lagi, karena dilihat di rohnya diangkat, dilihat di bumi yang berputar dengan orang-orang yang sama juga, akhirnya menjadi bersukacita. Jadi dari situ Tuhan memberikan satu penglihatan ini bahwa ini pelayanan perlu dilanjutin. Dengan setelah ada dukungan dari teman-teman, di mana teman yang menyerahkan satu percetakan, pada waktu itu dibuatlah majalah Voice namanya. Ditambah juga satu teman lagi mendukung dengan dana, sehingga pertemuan ini boleh berlanjut dari satu hari dan sampai hari ini. Dengan demikian, pertemuan ini berlanjut sampai ke seluruh dunia. Terutama kita di Indonesia, chapter ini sudah banyak sekali, dan juga sudah cukup lama juga di Indonesia berlangsung. Jadi pertemuan ini yaitu artinya pertemuan daripada pengusaha FGB Man, FGB MFI. FGB adalah Full Gospel Businessman Fellowship dan sifatnya internasional, di mana
tadi disebutkan bahwa pertemuan ini diadakan di seluruh dunia sehingga kita sebagai member bisa berinteraksi satu sama lainnya. Jadi makna daripada FGB MFA ini adalah bahwa pria-pria yang di marketplace supaya bisa kembali kepada Tuhan, dan keluarga-keluarga yang hidup yang tak sesuai dengan perintah Tuhan, ajaran Tuhan, sehingga mereka keluarga bisa kembali dan dipulihkan. Dan juga kepada pria yang di mana di dalam marketplace yang sudah lama meninggalkan Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Nah, demikianlah visi misi FGB daripada MFA ini, sehingga menjadi suatu organisasi yang terbuka bagi siapa saja yang boleh ikut. Nah, pada kesempatan ini kami mengajak apabila yang pada pagi hari ini yang belum ikut dan bergabung, kami dengan sukacita, dengan hangat mengundang Anda ikut sekalian bersama-sama kita menjadi berkat Tuhan yang ada pada kita bagi banyak orang. Demikian misi daripada FGB MFI. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, kami akan menyapa terlebih dahulu ada teman-teman kita, Pak Hardi Wijaya. Selamat pagi, Pak Hardi. Lama kita nggak suo. Puji Tuhan. Ini teman kita terbang terus dari Medan sampai ke Medan lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan sapa juga nih, ada Pak siapa? Ya, tadi Pak Adam Teja. Ini Pak Heriadi Wen. Ya, Pak Heriadi Wen dari chapter mana, Pak ya? Wih, shalom dari Tomang. Oh, puji Tuhan Pak Wen. Alah, puji Tuhan. Ya, di udara, ya. Ini ini ada Pak Aming, ya. Pak Aming, puji Tuhan. Ya, kita percaya pagi ini kita siap diberkati Tuhan. Ya, untuk itu kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya. Puji Tuhan, sebentar ya. Baik, kita akan masuk kepada saksi pertama. Beliau adalah Pak Dharma Wijaya. Beliau saat ini sebagai bisnis sudah masih kontraktor, tapi katanya sudah pensiun, ya. Anaknya katanya sudah yang meneruskan. Tapi beliau adalah jabatannya adalah sebagai treasurer di Jabar 5, ya. Dan kita percaya pagi ini kita siap diberkati. Baik, kita akan mendengar langsung saksian dari Pak Dharma. Oke. Selamat pagi semuanya, orang-orang yang terbahagia di dunia. Selamat pagi. Pagi hari ini satu kehormatan buat saya bisa bersaksi di FGB Men. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Robert Albert ya yang sudah memberikan waktu untuk saya bersaksi. Pagi hari ini saya mau bersaksi. Sebelum saya bersaksi, saya memperkenalkan nama saya Dharma Wijaya. Saya mempunyai 1 istri dan 4 orang anak. Yang 2 laki-laki, yang 2 perempuan. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa buat saya. Dan saya selalu berdoa buat anak saya dan keluarga saya, keluarga besar saya. Yang penting 1 sehat. Yang kedua, saya minta sama Tuhan untuk anak saya semuanya harus punya titel gitu Tuhan. Kalau bisa Tuhan. 4-4-nya semuanya punya titel. Yang 2 S2, yang 2 lagi S1. Semuanya Tuhan jawab doa saya. Saya sekarang dianugerahin 3 cucu. 3 cucu, yang 2 udah 2 tahun, yang 1 masih bulan-bulan September akan melahirkan. Jadi puji Tuhan pada pagi hari ini saya mau bersaksi, saya seorang kontraktor. Saya lama ikut Pak Prabowo Sutejo. Pak Prabowo Sutejo itu adiknya Pak Soeharto. Waktu zaman dia masih benar-benar menguasai,
Indonesia dan dia buka satu PT yaitu PT Cipendawa, kandang ayam. Dan saya dipercayain untuk membangun kandangnya. Dari awal tanah lahan kosong sampai jalan apa semua kandang, penetesan, semua gudang-gudang, mes karyawan, semua saya yang bangun. Tapi puji Tuhan ada 3 atau 4 saya yang bangun. Waktu tahun 98, abangnya Pak Soeharto Lancer, dan mereka order baru itu semuanya dijarah, barang-barang mereka. Waktu itu 2 hari udah dijarah, saya nggak tahu, saya ditelepon oleh GM-nya. Pak Dharma bisa datang ke sini nggak? Saya bilang, siap Pak. Saya datang ke sono, dia mau bicara gitu. Akhirnya dia nawarin saya, kandang ayam. Ada 3 tempat, yang di Citrep ada 2, yang satu lagi di Megabendung, yang satu lagi ada di Sukabumi. Tapi saya ambil 3 kandang. Waktu itu dia kasih harga di bawah 1 M. Puji Tuhan, waktu saya lihat besoknya sama istri saya pikir di bawah 1 M ini saya mesti mengeluarin, sedangkan saya pas lagi nggak ada dana gitu. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Akhirnya dia bilang, udah kamu kesini aja, saya ke sana. Saya lihat, udah itu saya okein, saya besok pagi sama istri ke sana, lihat tempatnya, dan saya lihat memang ada sebagian orang kantor, orang kerjanya ambil barang-barang dia. Saya kira mau dipindahin, saya nggak tahu itu dijarah, diambil gitu. Nah, sampai saya bilang sama istri saya, oke lah kalau gitu kita ambil aja. Oke, saya ambil, saya putusin, siangnya saya langsung suruh Madura datang, saya kasih 2 farm, itu cuma kandang ayam, belum lagi kabel, listrik, tembaga, terus banyak gudang, segala pagar, apa itu masih punya saya. Akhirnya dia berani beli 2 kandang itu, udah bisa cukup untuk menutupin. Dan dia langsung buka cek ke saya, yang kontan, terus dia kasih, saya bawa abri, dan saya cairin, dan saya antar ke kantor. Lebih kurang 400-500 juta ya. Akhirnya yang kedua itu saya bayar lagi besok gitu. Dia langsung lunasin ke saya. Akhirnya dia yang bongkar, orang Madura. Terus ada lagi orang Bandung, banyak yang di sana. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh baik ya. Begitu saya ke sono, saya lihatnya saya takut. Karena apa? Warga setempat itu orang kampung-kampung, nenek, kakek, adik, anak-anaknya, sama semua orang kampung itu datang untuk menjarah, untuk mengambil. Saya lihat dari kandang saya ke atas itu ada saluran pipa itu 3 in sampai ke bawah, itu ada 1 kilometer lebih, itu penuh dengan orang, itu dicabut, diangkat, dipatahin, itu dibawa ke kampung semua. Kampung ada yang terima gitu. Saya pikir, waduh ini ngeri juga. Akhirnya saya tembaga saya amanin dulu tiang listrik. Itu juga cuma dapat 1 kandang. Yang kandang kedua, yang ketiga itu tinggal 10-15%. Tapi puji Tuhan tetap berjalan 1,5 bulan selesai. Semuanya saya masih bisa untung 2-3 kali lipat. Nah, puji Tuhan itu luar biasa. Dan saya mau mengatakan lagi, Bapak Ibu, saya lama pelayanan di Cipanas. Pak Daud Handoko tahu, sering ke sana dulunya. Saya di Cipanas, saya adakan ibadah setiap hari Jumat, tiap minggu hari Jumat. Saya jam 5 sore, jam 6 harus udah ada persiapan. Jadi puji Tuhan, saya lama 16 tahun saya melayani Tuhan di Cipanas, dan saya mengundang hamba-hamba Tuhan dari Bandung, Bogor, Jakarta, semua saya undang, termasuk Pak Tio Tabaraka, semua saya undang, anak menantunya di siapa, pendeta yang di Jakarta yang udah mengetop, sampai Pak Gilbert juga hampir datang gitu. Tapi puji Tuhan selama 16 tahun berjalan dengan pimpinan Tuhan, mulai dari 4 orang, 5 orang, sampai 70 minimal setiap Jumat. Bisa 120, 130. Jadi istri saya juga mendukung saya, istri yang benar-benar baik. Dia mengasihi Tuhan, punya roh yang takut akan Tuhan. Sekarang dia aktif di LOF ya. Dia bantu saya, Bu Eri Megawati, terus tiap hari Jumat dia masak konsumsi itu sampai 120 box untuk mereka. Kalau setiap Jumat udah habis kebaktian, kita makan bersama gitu. Selama 16 tahun itu berjalan luar biasa. Dan saya juga mau mengatakan, waktu itu saya, waktu 3-4 kali adakan Jumat setiap ibadah
di tempat saya diserang penyakit. Tiba-tiba saya itu jam 3 sore nggak bisa bangun. Seperti orang nggak sadarkan dan lemas badan saya. Nggak bisa berdiri dan nggak bisa jalan. Waktu itu pas hari Jumat sampai jam 5 sore pendeta dari Bogor datang. Terus adik ipar saya datang. Dia lihat saya pucet, muntahnya banyak. Terus saya bilang sama ipar saya, sama anak saya kumpulin. Semuanya saya bilang, mungkin papi nggak bisa lewat malam hari ini. Kamu harus jaga anak saya yang paling besar, adik-adik kamu. Dan kamu juga harus benar-benar di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Sampai pembantu juga udah pada nangis ya. Tapi puji Tuhan mereka lihat keadaan saya, mereka jam 5 itu langsung antar saya ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakitnya masih Puskesmas ya, bukan rumah sakit Cipanas itu. Dia bilang nggak bisa kalau nggak diantar. Mereka gotong saya dan langsung antar ke ini mobil, langsung menunjuk 15 menit ke Puskesmas. Puji Tuhan, waktu di mobil saya udah nggak sadarkan diri dan saya bilang sama ipar saya, kamu jaga kakak kamu ya. Saya bilang mungkin saya nggak bisa lewat. Sampai jam 5 lebih saya di rumah sakit. Dan setengah jam kemudian saya di oksigen, terus saya disuntik ini dikasih suntikan, terus diinfus. Setengah jam kemudian saya sadar, loh kok saya jadi sehat gitu. Sebelum saya sadar, saya rasa badan saya kebas-kebas, badan saya kesemutan. Kata orang tua kalau kesemutan udah mau meninggal katanya. Saya pikir nggak mungkin lah Tuhan masih mencintai saya, masih mengasihi saya karena anak saya masih kecil ya, belum begitu besar anak saya, masih SMP, SMA gitu, ada yang kuliah. Puji Tuhan, setengah jam kemudian saya minta susternya, suster buka ini oksigen. Saya bilang saya nggak mau ditutup sama oksigen. Susternya marah, kamu baru aja di oksigen udah meminta dibuka. Puji Tuhan, saya waktu itu lihat penglihatan Tuhan memberikan penglihatan buat saya. Bapak Ibu saudaraku, mungkin Bapak Ibu harus kuat di dalam Tuhan karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Bapak Ibu, waktu saya dikasih penglihatan, saya langsung terima kasih Tuhan. Tuhan kasih lihat saya di depan saya itu dengan keadaan sadar. Itu banyak iblis kelilingin saya. 8 iblis itu kelilingin saya bawa tongkat. Tuhan lihat di kiri kanan, kamu lihat 2 meter, dari 2 meter keluar itu kamu itu dikelilingin sama iblis katanya. Iblisnya sangat jelek, Bapak Ibu saudaraku. Atasnya kotak, terus ininya tajam ke dalam gitu. Saya lihat mukanya itu jelek banget. Itu hidungnya kayak petruk. Mancung ke dalam. Terus bengkak-bengkak seperti nana yang sudah mau waktunya meledak. Waduh, jelek banget. Terus mereka ambil tongkat itu, tongkat kayu, dia tusuk saya. Begitu dia tusuk saya, terus lompat 8-8-nya ke tubuh saya. Masuk 3 ke tubuh saya. Terus saya bilang, Tuhan, saya udah benci kamu, saya nggak mau ikut kamu. Saya marah-marah ke Tuhan, tapi saya sadar apa yang saya ngomong. Selesai itu, Tuhan langsung ngomong, kamu lihat kan Tuhan bilang jangan buka celah. Kalau buka celah, itulah seperti itu yang kamu rasakan gitu. Itu baru 3 kata Tuhan. Belum lagi 5 atau 6 yang di dalam tubuh kamu. Kalau udah 5 dan 6, kenapa orang bisa pembunuhan, orang bisa lompat dari ketinggian, bunuh diri, orang bisa bikin jahat. Itu kata Tuhan. Makanya hati-hati. Terus Tuhan kasih lihat lagi hambanya. Itu hamba kamu lihat nggak, ipar saya itu rajin, sangat rajin dan taat, selalu berdoa terus sama Tuhan. Dia tuh luar biasa. Didatangin 8 iblis itu pakai tongkat lompat, masuk lagi ke dalam dia, tapi terpental semua 8-8, 1 pun nggak ada yang masuk. Nah ini kata Tuhan, orang yang mencintai saya. Terus iblis yang ngancam, awas lu ya, nanti keluargamu saya serang katanya. Istrinya, ini iblisnya ngomong seperti itu. Habis itu Tuhan kasih lihat lagi, hamba Tuhan pendeta, Bapak Ibu saudaraku, kalau kita udah ikut Tuhan, kita adakan kesaksian, kita adakan firman, kita udah menjadi anak Tuhan. Itu iblisnya lain lagi, Bapak Ibu. Itu yang dikirim, iblisnya yang datang itu yang pakai tanduk. Di atas kepala ada yang 1 melintir tanduknya ke atas, ada yang kiri kanan, ada yang 2, ada yang 3 tanduknya. Itu 8 iblis. Itu kata Tuhan. Kalau kamu udah melayani saya, kamu harus hati-hati katanya.
Puji Tuhan, makanya saya sangat bersyukur Tuhan tuh baik. Amin. Tuhan tuh memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita Yes. jangan buka celah. Kita harus jaga. Jangan sedikit pun kita buka celah. Makanya sampai akhir hari saya tetap setia mengikuti Tuhan dan saya tidak pernah putus-putusnya untuk membaca firman, untuk memuji Tuhan. Jadi Ya, Bapak puji Ibu Tuhan. Saudaraku, setelah itu kandang ayam, saya sambung lagi ke kandang ayam. Kandang ayam waktu Bisa- itu dikasih bisa ke dipersingkat, saya. Pak Dharma, tolong dipersingkat, Pak. Di apa? Dipersingkat, Pak. Waktunya, Pak. Oh, dipersingkat. Oke. Ya. Kandang ayam yang saya bangun itu ada 10 kandang belakangan ini. Puji Tuhan, waktu 10 kandang ini saya bangun kandang bekas dan saya ratain semuanya. Itu saya bangun karena struktur tanahnya itu nggak waterpass, ada yang 30, 40 cm, 50 cm. Waktu saya bangun itu kandangnya, terus saya datangin ke konsultannya. Saya bilang ini perataan tanah kurang sempurna, saya bilang. Jaraknya 130 meter, memang dari mata nggak kelihatan. Akhirnya suruh saya bangun. Tapi saya bangun, waktu itu ada mandor, ada karyawan, saya bangun. Setelah selesai 100%, Bapak Ibu Saudaraku, mereka bawa waterpass datang. Nah, bawa ini Topcon yang ATB4 itu datang untuk mau ngeker pagi-pagi hari. Sebelum saya dapat kabar, Bapak Ibu Saudaraku, saya seminggu lagi akan datang pengecekan. Saya udah stres duluan, Bapak Ibu Saudaraku. Saya datang ke konsultannya, dia nggak mau mengaku bahwa dia yang nyuruh gitu. Akhirnya saya pikir, wah, saya pulang ke rumah, saya stres dan depresi. Saya nggak sadarkan diri selama 2-3 hari. Saya nggak mau ngomong, nggak mau cerita apa-apa. Saya diam diri di rumah. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, saya melihat rumah saya. Tuhan bilang, rumah kamu bagus. Anak kamu semua punya rotak-rotakan. Tuhan, kenapa kamu mau depresi seperti ini? Saya sadar. Akhirnya saya bangun dan saya pergi ke proyek. Besoknya datang. Tapi puji Tuhan, tidak jadi di waterpass. Karena apa? Waterpass sudah taruh di depan kandang. Waktu itu mungkin ada hujan apa gimana ya, ada gerimis. Mereka meeting. Sorenya mereka nggak keburu karena ada gerimis apa gimana. Dia bawa alatnya pulang. Itulah kebesaran Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya. semua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Dharma Wijaya, kesaksian yang luar biasa. Campur tangan Tuhan. Apapun permasalahan kita, kalau kita bawa kepada Tuhan, maka campur tangan Tuhan akan dinyatakan. Baik, Amin. Saudara, Pak Panangian, bisa tolong dibuka videonya, Pak. Saya dari tadi belum dengar suaranya. Pak Panangian, mungkin hari ini karena Pak Panangian Simanung Kalit nanti jam berapa? Jam 9.45, ya. Beliau ada acara juga, nanti beliau ada ngajar di sekolah itunya, di properti. Mungkin kita akan switch terlebih dahulu biar Pak Panangian Simanung Kalit masuk ke sesi ini, dan setelah itu nanti kita akan juga mendengar kesaksian dari Pak Yohan Yan, ya, setelah Pak Panangian. Panangian, bisa tolong buka, Pak? Silakan. Pagi, Pak Panangian. Bentar ya. Ya, Ya, baik Pak. Ya. puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Horas, Pak. Kita sudah lama nggak ketemu, dan kita percaya, kami persilakan, kita akan mungkin kita akan berdoa dulu, ya. Bapak, kami ucap syukur untuk hamba-Mu, Pak Panangian Simanung Kalit, yang saat ini sudah hadir, akan memberkati kita, sharing keberadaan tentang tema bisnis properti di era new normal, di era pandemi ini. Tuhan, kami percaya hikmat yang dari Tuhan turun atasnya, sehingga ia boleh menyampaikan apa isi hati Tuhan yang sudah ditaruh lewat hambanya ini. Kami bersyukur dan kami memusrahkan kepada hamba-Mu, urapan-Mu menyatakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kami persilakan Pak Anangan Baik, untuk terima kasih. langsung. Ya, Puji Tuhan. kawan-kawan sekalian, saya terima kasih kepada Pak Robert yang mengundang saya untuk memberikan sebuah pandangan mengenai bisnis properti di era new normal. Kita ketahui yang disebut dengan new normal adalah terjadinya sebuah wabah yang bersifat global yang disebut pandemi COVID-19. Nah, jadi kalau kita ingin bicara mengenai apa yang terjadi pada bisnis properti, kita harus bicara mengenai apa yang terjadi pada ekonomi. Jadi ekonomi dengan properti itu bagaikan sebuah gerbong properti yang ditarik oleh lokomotif ekonomi. Jadi apapun yang terjadi pada ekonomi akan memberi efek kepada properti, baik dari sisi pelemahan maupun kebangkitan. Nah, jadi penanganan COVID itu penentu pemulihan ekonomi 2021. Kenapa disebut begitu? Karena tahun 2020 memang Indonesia masuk pada situasi resesi. Nah, jadi bagaimana kita melihat 2021 ini? Inilah yang disebut dengan bahwa disebut tadi dengan new normal. Nah, dalam pandangan saya, new normal itu sebenarnya dilihat dari bisnis properti, itu adalah sebuah perubahan yang mendasar. Jadi, sebelum COVID, new normal itu sudah muncul di pasar Indonesia pada tahun 2017. Ketika itu properti booming tahun 2013. Jadi disebut new normal kenapa? Karena new normal karena ya, karena booming itu yang terjadi pada tahun 2011-2013 sepertinya sulit terulang kembali. Itu yang disebut dengan new normal. Jadi new normal ini sesuatu yang perubahan mendasar ya. Nah, apa pertanda bisnis new normal dalam properti? Memasuki new normal karena ada dua hal. Pertama, ada dua hal yang terjadi koreksi kenaikan harga di semua sektor properti, rumahan, apartemen, office dan sebagainya. Kemudian terjadi pergeseran segmentasi pasar dari sisi daya beli masyarakat. Contoh misalnya seperti Kebayoran Baru dulu kan sampai 80 juta, ya. Sekarang sudah tinggal 50 juta, turun. Kemudian Kebayoran Baru yang tadinya 75 juta sekarang 50 juta, mungkin sebentar lagi juga akan ada koreksi kalau pandeminya masih berlangsung, ya. Itu disebut dengan new normal. Nah, kemudian di Menteng juga begitu. Dulunya 100 juta, sekarang tinggal 60 juta. Dan ada beberapa orang yang bahkan menjual 50 juta untuk tertentu tapi cash keras. Nah, berarti tahun 2017 sebenarnya pasar sudah masuk pada era new normal. Itulah sebabnya pengembang sekelas Lipo itu karena ada beberapa lahan yang tidak terjual dengan baik, dia melakukan penelitian. Waktu itu saya juga dilibatkan melakukan penelitian. Dan pendapat saya adalah bahwa sekarang ini pasar didominasi oleh menengah ke bawah, itulah intinya. Lalu dia mengeluarkan harga 127 juta walaupun dengan skala yang besar ya, supaya bisa untung ya. Karena selama 30 tahun, Lipo itu tidak pernah menyasar proyek di bawah 1 miliar, tidak pernah. Tapi apa yang terjadi tahun 2017, dia menyasar proyek yang di bawah, bahkan di bawah 500 juta gitu ya. Nah, inilah disebut dengan indikasi bahwa pasar itu sudah masuk new normal. Jadi pengembang lainnya juga Ciputra, Gumponomo, Ragu Sedai, semua itu masuk pasar untuk masuk segmen menengah di bawah 1 miliar hari-hari ini. Nah, inilah salah satu indikator properti itu menjadi masuk ke new normal. Nah, indikator yang kedua, pasar properti itu yang dinominasi oleh investor, yang selama ini kalau terjadi launching itu selalu investor yang mendominasi. Sekarang ini investor itu sudah
keluar dari pasar. Artinya ada semacam kejenuhan gitu ya. Kejenuhan karena investor kan masih memiliki banyak properti. Ya, ada yang megang 1, 2, dan investor ini juga melihat bahwa kalau dia beli lagi, dia khawatir bahwa oversupply itu akan makin menjadi-jadi gitu. Sehingga mereka tidak masuk properti bukan karena tidak ada uang sebenarnya. Ya. Apa masalahnya? Karena uang di Indonesia ini tahun 2017 kan masuk dari tax amnesty. Yang pertama itu 150 triliun ya. Tetapi semua masuk ke saham. Makanya saham ini kan meledak. 2 tahun ini kan meledak. Padahal ekonomi sedang jatuh. Paling saham sekarang sampai 6.100 nih sekarang. Ya. Nah, jadi investor buyer menengah atas ini tidak berminat masuk pasar karena pasar jadi sepi. Itu yang menyebabkan sekarang kita lihat dari 2 tahun terakhir ini kan pasar betul-betul sepi. 5 tahun terakhir ya. Nah, jadi ada 3 faktor sebenarnya mengapa investor buyer itu enggan masuk pasar. Pertama adalah karena masalah pengetatan perpajakan. Jadi banyak pembeli-pembeli investor itu kan tidak langsung dibalik namanya gitu. Sehingga di dalam SPT-nya itu tidak kelihatan bahwa dia punya properti. Nah, ketika ada pemeriksaan, terjadilah orang jadi enggan menambah properti. Nah, karena banyak juga orang yang belum ikut tax amnesty pada waktu itu. Jadi ya sekarang kalau ikut-ikut deklarasi harta gitu ya. Nah, kalau tadinya ikut tax amnesty bayarnya cuma 0,5%, karena kebetulan saya juga ikut kemarin ya. Nah, sekarang ini kalau kita declare hartanya dikenain 30%, jadi orang nggak segan lah. Nah, itu juga membuat secara psikologi orang nggak mau beli properti dulu sementara deh. Ya, gitulah kira-kira. Jadi nanti tax amnesty 2 itu akan membuat setidaknya properti akan lebih cepat muncul ya. Perbaikan pasarnya akan lebih cepat. Nah, setelah COVID ini akan terjadi itu tax amnesty kedua. Nah, jadi pasar segmen menengah atas itu sudah oversupply, dirasakan oleh pemilik-pemilik yang sudah punya 2 tapi kosong, punya 3 kosong ya. Sekarang ini ada 105.000 unit yang kosong ya. Nah, jadi akibat dari oversupply ini, banyak orang yang merasa bahwa ekonomi ini sudah agak lemah gitu ya. Jadi sebelum COVID, sehingga orang nggak yakin masuk properti. Jadi terjadinya shifting dari investor buyer yang menguasai pasar sekarang masuk ke end user. Jadi ada stagnasi pasar itu selama 5 tahun ya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Pasar menengah itu stagnan. Bahkan setelah COVID tahun 2020 bulan Maret, pasar itu menurun 80%. Artinya ini akibat lanjutan dari pasar yang start sebelum COVID, datang lagi COVID. Waduh, jadi sudah jatuh ke timpa tangga. Kurang lebih itulah yang terjadi pada pasar properti sekarang. Nah, kemudian pasar rumah menengah bawah, yang 1 miliar ke bawah itu, tetap tumbuh, ya, ada 10% lah kira-kira. Tapi karena ada COVID, turun 65%. Jadi artinya semua pasar ya. Kemudian yang menarik, pasar end user atau pembeli yang digunakan sendiri untuk di tempat jadi tempat tinggal, itu pun didominasi oleh kalangan baru, kalangan yang disebut dengan milenial. Milenial ini yang antara usia 23-an ya sampai 39 lah. Ini dominasi oleh milenial yang sangat sangat melekat dengan gaya hidup media sosial ya, teknologi. Jadi mereka ini beda dengan kita dulu waktu kita berumur 23 gitu. Nah, waktu berumur 25 saya sudah punya rumah gitu, KPR ya, KPR. Jadi artinya apa, pada waktu itu saya nggak mikirin mobil, rumah dulu gitu. Kalau sekarang orang udah mikirin traveling, itu disebut fun ya. Kemudian mengurus diri sendiri supaya bagus dilihat orang dalam foto-foto selfie ya. Jadi dia merawat diri sendiri, skin.
sugar itu ya makan-makan ya, ngopi-ngopi gitu. Terus screen itu medsos kan. Ada Netflix atau segala macam. Nah, kemudian space ini kan rumah. Jadi orang sekarang milenial sekarang bahkan nggak peduli dengan rumah gitu. Udah balik sama kita. Nah, ini menjadi masalah. Jadi yang membuat terjadi penurunan minat orang beli rumah sekarang. Ya, milenial sekarang. Ini jadi persoalan baru dalam bisnis properti. Ini mana? Coba. Nah, kemudian pasar apartemen juga stagnan, ya. Bahkan yang menengah ke bawah pun gara-gara COVID menurun 75%. Jadi sekarang ini pengembang ditantang begitu besar dengan turbulensi ekonomi yang terjadi. Nah, kita bisa lihat ya. Ini angka ini adalah angka yang saya dapat dari studi saya Panangian School of Property yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang. Saya masih mengerjakan final report ya dari Januari sampai bulan Juni ya. Jadi final reportnya akhir Juli ya dikasih 5 hari lah. Nah, inilah laporan saya kepada Bank Indonesia ya. Jadi kan kalau Bapak bisa lihat, Bapak bisa lihat kan bahwa penjualan itu atau ya permintaan itu sangat menurun sangat drastis. Dari 10.000 menjadi 1.800 ya. Kemudian karena permintaan yang menurun ini tidak diimbangi oleh supply, maka dia terjadi oversupply. Jadi supply-nya artinya lebih besar daripada demand. Demand terus menurun, supply-nya masih ada yang besar tahun 2018. Nah, jadi harga-harga pasar apartemen itu sudah kelihatan menurun, bahkan sejak tahun 2018, ya. Dan turun lagi lebih dalam di 2019. Dengan adanya COVID turun lagi dia. Dan kalau ini berkelanjutan, ya misalnya tahun 2021, ini pasti turun lagi. Jadi stok apartemen di Jakarta sampai tahun 2020 ya kira-kira ya ada 245.000. Sebagian ada yang disewakan oleh perusahaan untuk ekspatriat itu sekitar yang disebut dengan service apartemen ya, apartemen dengan konsep hotel gitu ya, yang disebut mungkin kondotel itu ada sekitar 33% diantaranya. Nah ini kira-kira sebarannya. Ini hanya sepintas saja ya Pak. Kemudian apartemen sewa ya. Ini apa? Ya ini apartemen service. Ini yang disewakan oleh pengembang kepada para ekspatriat. Ini pun sekarang terjadi penurunan karena banyak ekspatriat yang pulang. Yang tadinya 70% ya tahun 2014 sekarang tinggal 50%. Jadi kita bisa lihat ya dari 70% terus menurun datang COVID. Nah, banyak yang pulang ekspatnya ke sana, keluar. Nah, kita bisa lihat hubungan antara investasi yang masuk dari luar yaitu namanya PMA juga menurun seraya penurunan apartemen sewa. Nah, occupancy rate ini karena Bank Indonesia kan minta kita untuk membuat prediksi sampai 5 tahun ke depan, menurut perkiraan Panangian School bahwa baru normal ini sekitar tahun 2025. Dan perkantoran pun banyak orang yang keluar dari segitiga emas ya, karena nggak mampu bayar ini sewa, yang tadinya terjadi permintaan sebelum COVID 280.000. Ini bukan karena work from home, bukan. Work from home itu kan hanya soal perbedaan aja, perbedaan gaya hidup karena banyak orang yang bisa kerja dari rumah gitu. Itu tidak terlalu mempengaruhi secara fundamental. Tapi ini adalah pengaruh karena kekuatan cash flow perusahaan, akhirnya mereka tutup perusahaannya. Jadi keluar dari segitiga emas. Nah, tahun 2021 belum ada angka, tapi
mungkin nggak akan sebesar 100.000 lah. Karena sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi pada kuartal 2, sudah ada. Walaupun belum diumumkan oleh pemerintah sampai sekarang. Tapi sudah ada. Nah, jadi tingkat penghunian dari kantor anjlok dari 95% sampai menjadi 68%. Ini perkantoran di segitiga emas ya, Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto. Nah, ini dia. Nah, perkantoran itu kalau dilihat dari segi jumlah itu ya perkantoran sewa ini sekitar 3 juta meter ya. Ini distribusinya nih. Pintas saja, Pak. Ya, jadi supply gedung perkantoran itu, kalau kita bisa bayangkan, supply-nya mendekati 1,85 juta, sementara demand-nya itu 5 tahun ke depan ya, hanya 1, jadi bisa kita bayangkan bahwa akan terjadi oversupply bahkan sampai tahun 2025. Tapi tahun 2025 baru akan sedikit normal, menuju normal ya. Nah, kemudian hotel ini juga parah sekali ya, karena penutupan masuk ke Indonesia yang membuat terjadinya ya penurunan yang tajam dalam jumlah kunjungan wisatawan. Jadi kalau kita lihat sekarang Bali memang ya sebuah kawasan yang sangat menderita gara-gara COVID ini ya. Semua pengusaha hotel juga sekarang sudah mulai ya ingin menarik investor, menjual sahamnya, bahkan ingin menjual 100% ya. Itu akibat COVID. Nah, ini kalau kita lihat okupansi hotel itu kan dari paling puncak 2018 mendekati 60, sekarang 30. Jadi hampir setengah kan. Setengah jatuhnya itu hampir 50% jatuh. Nah, ini stok kamar hotel ya di Jakarta sekitar 75.000. Ini hanya gambaran aja. Nah, jadi semua orang bertanya pada saya, ya, waktu diundang oleh Departemen Keuangan, diundang oleh Bank Indonesia, diundang lagi oleh beberapa perusahaan besar, kapan sektor properti kembali booming? Tadi Pak Robert mengatakan bagaimana new normal. Tadi saya sudah jelaskan new normal itu sudah terjadi pergeseran. Jadi sangat sulit dijawab pertanyaan ini, sangat sulit. Ya, bukan karena COVID, bukan. Karena terjadinya new normal sebelum new normal karena COVID, new normal karena pasar. Sementara kita menyoroti hari ini kan bisnis properti. Jadi new normal itu sudah lebih dulu terjadi di properti sebelum new normal akibat COVID. Nah, sekarang kalau ditanya kapan sektor properti kembali booming, nah kita harus mengacu pada yang tadi itu, ekonomi dengan properti. Jadi terjadi booming kalau PDB Indonesia itu 6%. Karena booming-booming sebelumnya juga PDB Indonesia itu pertumbuhan ekonomi itu rata-rata 6,5 ya. Pada zaman Pak SBY kan booming itu 6,5 itu pertumbuhan ekonomi. Pada zaman Pak Harto, Ibu Mega itu 7 malah 7. Nah, jadi patokan kita untuk melihat indikator itu adalah PDB. Nah, kapan PDB 6%? Kita tahu bahwa pada waktu kampanye pemilihan presiden di masa Pak Jokowi menggantikan Pak SBY, mereka membuat nawacita. Ya, dalam nawacita itu pertumbuhan ekonomi itu 7%. Dan sepertinya pengusaha banyak yang percaya pada Pak Jokowi akan bisa merubah perekonomian secara total pada waktu itu. Jadi banyak orang yang bangun kantor karena 7%, nawacita itu 7%. Apa yang terjadi? Selama 5 tahun pemerintahan periode pertama Pak Jokowi, 5% pun nggak nyampe, gitu loh. Ternyata kejadiannya begitu. Jadi ya itulah salah satu yang membuat banyak terjadi harapan yang terlalu tinggi
yang dibuat dalam nawacita itu, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang meramalkan terjadinya pemilihan presiden di Amerika yang tadinya Hillary Clinton menjadi Donald Trump, kemudian terjadinya ketegangan perdagangan antara China dan Amerika di masa Trump, kemudian adanya banyak radikalisme terjadi di Paris, di Belgia, dan segala macam di Eropa. Nah, ini semua membuat ekonomi dunia ini tidak mudah tumbuh, terutama ekonomi Indonesia tidak sekuat ekonomi-ekonomi yang lain, sehingga mudah sekali terpengaruh oleh ketidakseimbangan global. Ya. Kalau nanti kita lihat kenapa sampai kemarin pemerintah ngotot menghasilkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law, itu juga karena pemerintah melihat lagi motor pertumbuhan itu sudah nggak kelihatan lagi, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia 60% sejak terjadinya reformasi tahun 98 itu sudah didominasi oleh konsumsi dalam negeri. Sementara kalau ekonomi yang kuat itu kan Cina itu didominasi oleh ekspor, ya, ditemani oleh konsumsi. Kalau kita ini benar-benar konsumsi 60%, sisanya itu ekspor cuma 20%, ya kan. Kemudian pariwisata. Nah, jadi Indonesia ini memang selama ini konsumsilah menjadi tumpuan dari pertumbuhannya. Nah, jadi kita harus bertanya nih, kapan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 6%? Supaya kita bisa menjawab kapan properti itu bisa booming kembali. Pertama, tahun 2020, Indonesia masuk dalam resesi, ya, Bapak-Bapak sekalian, adalah di mana masa pertumbuhan ekonomi itu minus berturut-turut selama 2 kuartal. Nah, coba kita lihat tahun 2020, kuartal 1 sebelum ada COVID 2,7%. Tetapi berita COVID itu di Wuhan sudah mulai. Nah, jadi artinya apa? Pengusaha sudah mengantisipasi sebenarnya. Karena kan pertumbuhan 2019 kan Q1-nya kita masih 5%. Kok tiba-tiba mendarat 2,7%? Nah, kebetulan saya waktu terjadinya COVID itu saya di Israel, ya, pada bulan Desember Januari itu saya di Israel. Jadi ketika terjadi di Wuhan itu sebenarnya sudah banyak orang yang mulai berpikir bahwa ini akan masuk ke Indonesia gitu. Nah, walaupun waktu itu pemerintah nggak secepat itu memberi respon, itu yang membuat. Jadi akhirnya pertumbuhan ekonomi kuartal 2 kan langsung jatuh, ya. Waktu itu PSBB di situ, ya, kuartal 2. Nah, ada lagi PPKM lagi dan PSBB lanjutan tuh. Jadi turun lagi. Terakhir ada lagi, ya, turun lagi. Nah, kemudian memang yang menarik. Jadi ya, kesimpulannya setelah dijumlahkan semua 4 kuartal itu, Indonesia resesi minus 2,1%. Jadi Jokowi dalam masa pemerintahan 5 tahun itu rata-rata sedikit di bawah 5%, katakanlah 4,9 gitu ya. Nah, baru pertama kali terjadi resesi. Nah, kemudian masuk ke tahun 2021, ke tahun hari ini. Nah, pada bulan Juni yang lalu, ya, akhir Mei lah, ya, bulan Juni lah persisnya, Pak Jokowi mengatakan kita akan tumbuh 7%. Nah, Ibu Sri Mulyani juga ngomong gitu, 7,1 sampai 7,5% di depan rapat DPR. Jadi artinya apa, Bapak sekalian, bahwa pemerintah ini memang kita bisa lihat sudah yakin bahwa COVID itu sudah mereda gitu loh di tahun 2021 Q1 itu. Kalau kita lihat tadi kan minus 2,1 di tahun 2020. Nah, sekarang kan sudah minus 0,7. Jadi pemerintah sudah yakin ini COVID sudah berangkat nih. Ternyata COVID itu ada gelombang yang disebut dengan varian baru Delta itu datang dari India. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kalau saya ditanya, ya mudah-mudahan pemerintah bisa menyelesaikan ini dalam waktu PPKM ya, PPKM. Kalaupun ada PPKM lagi misalnya, tentu pasti akan pemerintah akan mencari lagi nanti strategi yang lain. Karena apa? Sekarang ini sudah banyak sekali di medsos yang meminta
terutama mahasiswa PPKM itu dia bikin Pak Presiden kapan mundur dan segala macam. Artinya apa? Indonesia sekarang masuk pada posisi yang paling rendah. Karena kabinet ini kan kabinet 0102, jangan lupa itu. Artinya ini pemerintahan yang sangat kuat, ya. Coba kalau bayangkan dulu 02 masih di luar. Ini udah lain lagi yang terjadi udah nggak bisa dibayangkan. Jadi Tuhan masih memberikan kebijaksanaan pada Ibu Megawati untuk mengajak Pak Prabowo masuk ke kabinet. Jadi paling tidak inilah puncak dari solidnya ekonomi Indonesia, ya. Karena parlemen sampai 80% dikuasai oleh pemerintah. Makanya nggak ada yang ribut-ribut sampai hari ini kan. Tetapi kalau masih ada orang yang teriak dari bawah, grassroots, nah inilah puncaknya. Jadi pemerintah akan memperhatikan betul ini. Karena tidak ada musuhnya pemerintah sebenarnya. Nah, musuhnya itu kalau pemerintah itu gagal memahami apa yang terjadi di masyarakat. Itu yang menjadi soal sekarang. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang optimis. Seperti yang Pak Robert sampaikan tadi, teman-teman sekalian. Indonesia ini adalah negara yang dikasihi Tuhan, ya. Artinya bukan dikasihi karena kepintarannya. Indonesia ini termasuk bodoh dilihat dari caranya menangani COVID, dipandang dari sudut ya kurang cerdas lah Indonesia ini kurang cerdas, ya. Tapi diberkati, ya ini susahnya. Jadi itu cerita Pak Dharma juga tadi kan, bukan karena kecerdasannya, tapi karena ya itu tadi. Nah inilah yang membuat saya sadar, kalaupun terjadi COVID bulan Juni yang memuncak ini, 7,5 yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani ya memang sedikit nggak nyampe, mungkin ya 6, belum diumumkan sampai sekarang ya, belum diumumkan, mudah-mudahan diumumkan. Kuartal 3, kalaupun ada lagi PPKM ya, kalaupun ada efeknya pasti ada ya. Saya yakin nggak jauh dari sini lah. Tapi kuartal 4, saya yakin Indonesia ini sudah akan mulai mendekati apa yang dicapai oleh Pak Jokowi di pertama. Jadi kita mendoakan supaya jangan terjadi kerusuhan ya pada masa-masa yang dekat ini, ya. Jangan terjadi kerusuhan pada tahun ini ya. Nah, tapi saya yakin kayaknya sih nggak terjadi. Karena saya katakan tadi, Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat bersatu ya, dilihat dari segi politik pada tahun 2021. Jadi harusnya sih nggak akan terjadi. Tapi itu kita harus doakan. Nah, kemudian tahun 2022 tentu, tahun 2022 akan lebih baik ya. Nah, coba kita lihat dulu kuartal 1 nih. Real estate itu belum minus nih. Jadi ya artinya real estate itu masih ada ya, masih 0,9. Nah, listrik, ya, pertanian, kemudian ya hospital, pengobatan segala macam. Nah, yang masih masalah itu kan konstruksi, perdagangan, industri, jasa pendidikan, pertambangan, itu yang menjadi masalah secara administrasi pemerintahan, jasa keuangan, jasa perusahaan. Nah, ini disebut dengan essential, critical. Jadi sebenarnya bisa dikatakan properti di Indonesia itu sangat kuat sebenarnya dilihat dari ekonominya. Nah, ini kuartal 1. Nah, kuartal 2 pastinya nanti akan lebih baik. Ya, jadi Indonesia sebenarnya sudah pulih tahun 2021 ini. Jadi sektor properti juga kuartal 3 ya, kuartal 3 dong ya, karena kan hari ini kan kita bicara kuartal 2 kan. Nah, harusnya sih sudah mulai pulih ya. Cuman memang pulihnya itu tidak pulih total. Karena dari resesi tahun 2020 minus 2,1 plus 3,6 ini sudah luar biasa. Jadi kalau angka ini datang dari ini tadi dijumlahkan 1, 2 dijumlahkan dibagi 4. Itulah angka ini. 3,6 itu datang dari situ. Ya. Nah, kemudian bagaimana tahun 2022? Harusnya tahun 2022 ini kalau pemerintah dengan dengan pelajaran dari sekarang ini harusnya sudah seperti ini ya, sudah bisa mencapai 5%, 4,5. Nah, kalau kita lihat dalam gambar besar, ini yang terjadi kurang lebih seperti ini. Yang merah itu pertumbuhan ekonomi ya. Kalau saya katakan tadi dalam periode Pak SBY booming property itu kan ada, bisa lihat ya, 6. Pokoknya, nah, jadi saya punya pijakan 6 itu.
supaya kembali lagi tahun 2013 itu 6. Nah, kembali lagi nanti di sekitar tahun 2025 ke atas. Gitu. Karena kalau pemerintahan yang sama biasanya ya, dengan komposisi kabinet seperti ini, dia tidak akan bisa berbuat banyak, Pak. Tidak akan bisa. Jadi kekuatan paling hebat di pemerintah sekarang ini bisa dilihat bagaimana menangani COVID ini. Ya, bagaimana kita menangani COVID ini. Dan memang tidak semudah itu ternyata kemampuan kabinet. Jadi, kalaupun Bappenas itu kan akan membangun kota baru ya, ditugaskan menjadi pembangunan kota baru. Dia ngomong akan terjadi 7%. Ya, itu sebenarnya ini nggak mungkin itu. Sama dengan Nawacita dulu 7%. Ternyata apa yang terjadi? Jadi kalau politisi yang bicara mengenai ekonomi itu pasti ada sedikit utopi. Utopi itu ya begitulah. Ya, kalau politisi. Tapi kalau negarawan, nah negarawan di Indonesia nggak ada sekarang ini. Kebanyakan politisi. Jadi ya karena sudah bersatu semua kan politik ini kan. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengkritik pemerintah kan. Jadi kita harus mencari pandangan sendirilah untuk jangan terlalu ikut dengan pandangan yang terlalu optimis. Tetapi kita tetap optimis, ya. Optimis dalam keyakinan kita bahwa kita tuh negara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Nah, jadi pertanyaannya kapan pertumbuhan PDB 6%? Nah, kemudian ya, karena 60% pertumbuhan ekonomi itu adalah dari konsumsi pemerintah, dari konsumsi masyarakat. Nah, kapan pembukaan mall? Kapan pembukaan pasar? Nah, sekarang kan PPKM lagi turunin. Nah, tentu ini jadi turun. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat tahun 2020 itu masih minus, ya. Dari +5 itu pertumbuhan konsumsi minus. Ini menunjukkan resesi itu memukul berat kalangan menengah ke bawah. Karena kan kalangan menengah ke bawah yang belanja di mana-mana itu kan. Karena kalau kalangan menengah ke atas dia diet, dia apa, dia nggak terlalu banyak konsumsi, itu masalahnya. Jadi uang itu dikumpulkan di pasar modal, di pasar keuangan, jadi nggak jalan ekonominya. Nah, jadi inilah juga menjadi koreksi pada pemerintah ketika melakukan PPKM, tapi tidak penyaluran distribusi sosial itu tidak secepat keputusannya, makanya terjadilah protes-protes itu yang kemarin di Bandung, yang hari ini akan diadakan di Jakarta ya, dari kota sana, dari Bios sana akan lari ke sana. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi apa-apa. Tapi emang itu yang menyebabkan itu semua, perut. Nah, ini yang harus disadari pemerintah. Nah, jadi kalau 5,5% itulah ekonomi akan pulih, 6% properti akan booming. Nah, kapan itu? Biasanya indikator itu terjadi pada KPR, Pak. Kredit perbankan, sektor properti. Jadi KPR itu yang menjadi kuncinya, 12%. Kapan KPR 12%? Nah, kalau kita lihat, KPR pun pertama kali dalam sejarah, KPR itu kan warna yang violet, ya. Yang violet yang di atas merah itu. Pertama kali sepanjang sejarah itu mendekati 1%. Bapak-bapak bisa lihat ya, 2013 itu 27%. Oh, sekarang cuma 1%. Nah, inilah konsumsi masyarakat. Jadi ukuran properti itu harus dilihat dari sini. Kapan para masyarakat ini mulai lagi mengkonsumsi properti, ya. Nah, kemudian saya persingkat karena waktunya ya. Tetapi intinya kapan itu ya tergantung bagaimana pemulihan ekonomi karena COVID ini ya. Nah, kalau kita proyeksi itu terjadi semua setelah 2025 ya. Jadi sekuat apapun pemerintah ini ngomong, properti itu baru mungkin akan booming tahun 2026. Itulah kesimpulannya. Jadi krisis itu datang 10 tahun sekali. Ya, 89 itu krisis moneter di Amerika. Terus 98 krisis financial di Asia, monetary crisis di Asia, 2008 financial crisis global, 2020 health crisis. Jadi akan ada lagi nanti 10 tahun lagi akan ada krisis lagi. Jadi artinya Bapak-bapak sekalian, kita harus selalu siap dengan krisis. Ya. Nah, kemudian properti juga terpuruk sekali 10 tahun ya. 93 booming 97 ya.
Pak Harto waktu itu jatuh, terus 2001 saya masuk di BPPN, pemerintah menugaskan saya tolong cari ini ya, berhasil booming 2005, terus ada krisis financial global jatuh tahun 2008, properti juga jatuh jadi tahun 2010, tapi booming lagi tahun 2013, tapi jatuh lagi tahun 2020 karena itu tadi terjadi new normal tahun 2017, datang COVID, wah udah. Akhirnya sejarah terpanjang properti itu kalau tahun 2006 berarti 13 tahun dari mulai tahun 2013. Tapi kalau tahun 2005 cuma 8 tahun. Tahun 97 sampai ini ya memang agak panjang juga. Jadi hampir sama dengan ketika krisis terjadi di tahun 98. Nah, inilah kita harus antisipasi. Jadi apa artinya? Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya di bawah matahari yang sia-sia ini. Artinya kita sebagai apalagi tadi pengusaha, kita harus ya mulai belajar, terutama untuk anak-anak kita ini yang paling penting sebenarnya. Kalau kita sendiri, kesaksiannya Pak Dharma tadi ya, kesaksiannya semua kita yang ikut ini nggak akan ada masalah lah. Kita udah ngerti lah kehidupan ini, karena usia kita kan rata-rata udah di atas 50 kan. Artinya sebenarnya kita udah pensiun sebenarnya. Tetapi yang paling penting untuk anak kita ini, karena ini akan berulang gitu. Jadi apa yang saya tarik dari kesimpulan itu bahwa kita harus siap kalau terjadi lagi krisis sekali lagi. Berarti kita harus mempersiapkan keuangan yang di masa paceklik itu kita harus siap keuangan. Jadi kita harus belajar menjadi investor sebenarnya yang paling penting. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya silakan ke floor untuk kalau ada pertanyaan. Ya, baik, puji Tuhan, hari ini kita diberkati. Tadi saya ini dikatakan bahwa Indonesia itu adalah karena kasih anugerah Tuhan saja. Ya, karena kita ini banyak orang-orang yang bodoh, tapi diberkati. Itu luar biasa ya. Baik, jadi untuk menjadi PDB akan kembali 6%. Tergantung daripada doa setiap kita. Betul. Ya, puji Tuhan. Mungkin 10 menit atau 10 menit lah ya. 10 bisa. Oke. 10 menit akan berikan waktu buat saudara yang mungkin akan bertanya. Langsung saja saudara buka mic-nya atau angkat tangan, silakan. Yang mau bertanya silakan langsung saja. Saya Pak, nanya nih. Ya, Pak Yohan. Pak Yohan, ya, Pak Yohan. Salam kenal Pak Nangyan. Luar biasa. Ya, Guru kita nih yang luar biasa. Pak, mau tanya kira-kira kalau di saat seperti ini, kebetulan saya kan juga di properti. Kira-kira itu segmen produk properti apa saja yang mungkin diminati oleh para konsumen kita ya? Mungkin kan kalau tadi dibilang office itu kan orang nggak terlalu suka ya, karena mungkin kondisi banyak kan work from home. Nah, kira-kira tipe produk-produk properti apa yang mungkin hari-hari ini diminati oleh konsumen kita ya? Karakternya seperti apa Pak? Boleh bisa dijelaskan Pak? Sebenarnya kalau Anda sebagai broker ya, kalau saya lihat sih nggak terlalu ada yang menonjol dari sisi perubahan pasar ya. Hanya segmen aja berubah, jadi orang lebih rasional gitu, karena banyak juga yang menderita kan propertinya kosong ya, akhirnya dia mencoba mulai rasional melihat pasar gitu, nggak seperti yang tahun 2012 mabok pokoknya beli aja semua tumbruk ya. Nah, itu yang penting. Dan yang kedua mungkin desain, karena orang kan sekarang lebih banyak di rumah, jadi 1,5 tahun ini orang belajar ya, makanya banyak kita yang lebih makin gemuk ini semua kan ya. Ada orang yang nggak punya ruangan untuk olahraga, sekarang dibolehkan olahraga ya. Jadi sebenarnya cuma desain. Perkantoran juga sebenarnya nggak akan ada pengaruh itu, karena saya kan ditugaskan Bank Indonesia kan ada 26 aset gitu. Banyak perkantoran, saya kira nggak ada masalah. Cuman mungkin tidak semua lagi nanti, kalau dulu kantor kan 1 orang 7 meter. Kalau sekarang 1 orang nggak bisa lagi 7 meter, harus 9 meter karena kan distancing kan. Jadi sebenarnya menambah demand sebenarnya ini. Cuman tadinya hanya di pusat, di segitiga, mas. Sekarang nggak lagi. Ya dibikin di Jakarta Barat, dibikin di ini. Jadi orang udah rasional aja, efisiensi sebenarnya ya. Nah, jadi kalau ditanya soal desain aja Pak Yohan. Ya, kalau yang lain ya, desain. Tapi orang sekarang lebih kepada kesehatan sekarang. Karena 1.500 meninggal, orang jadi kan takut meninggal nih.
Jadi orang mencari kesehatan. Jadi rumah yang sehat lah, rumah yang sehat. Apakah villa, apakah rumah di townhouse, apakah rumah di tengah kota kan townhouse, apakah rumah di pinggir kota, di BSD atau misalnya di Serpong atau di Jakarta Timur. Tapi yang penting mulai desain sekarang. Bukan kalau dulu kan orang berpikir bukan desain, tampak yang kan luarnya, mentereng gitu. Kalau sekarang nggak ke dalam. Itu aja Pak Iwan ya. Oh, berarti lebih ke properti, rumah-rumah yang lebih ke lingkungan ya, konsepnya ke lingkungan dan kesehatan ya Pak ya? Ya, ke dalam ya. Produk. Tapi kalau area Pak, mungkin kalau area untuk daerah-daerah Jabodetabek ini Pak, mungkin yang menurut Bapak yang lagi ngalamin proses sunrise itu daerah mana Pak? Yang lagi... Ya, karena kan Barat kan sekarang, Timur kan lagi bangun LRT. Timur pasti juga oke ya Pak? Pengaruh, iya, LRT kan. Kemudian daya beli mereka kan di bawah 1 M gitu. Yes, tapi betul. kalau nanti MRT dibangun dari BSD, dari Serpong, ya, dari beberapa pengembang, masuk ke pusat, itu juga akan booming juga. Gitu. Jadi karena transportasi lebih orang melihat transportasi. TOD itu ya, akses ya Pak ya? Betul, akses. Oke, thank you Pak Panangnya. Pak Iwan, baik. Ya. Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Silakan. Saya boleh tanya, nama saya Kevin. Ya. Kevin. Ya, Pak Simanung Khalid, pada saat ini kondisi ekonomi kan begitu buruk. Jadi investasi kemanakah Pak? Apakah contohnya misalnya ke properti atau ke emas atau ke lainnya Pak, yang menurut Bapak kira-kira yang lebih menguntungkan lah kira-kira Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik. Ya, jadi sekarang ini properti tetap menguntungkan, Pak Kelvin ya. Kalau kita beli properti under value, kita sudah untung pada waktu kita beli. Ya. Karena apa? Properti di Indonesia ini kan masih permintaannya masih besar. Supply-nya nggak bisa dibuat pemerintah. Beda dengan Singapura. Singapura tuh supply-nya sudah melebihi demand-nya. Di Hong Kong supply-nya sudah memenuhi. Kalau di Indonesia kan enggak, Pak. Kebutuhan kita 1 juta rumah. Yang dibangun pemerintah cuma 200.000 kok. Cuman ngomongnya 1 juta, ngomongnya doang itu. Tapi yang dibangun cuma 200.000. Jadi properti itu masih punya prospek di Indonesia. Nah, kalau yang kedua, saham. Tapi kan saham sekarang kan sudah mulai lari dia. Lari. Ada saham perusahaan yang nggak bagus, sahamnya meledak gitu loh. Kalau Bapak perhatikan 5 tahun ini, ya terutama 2 tahun ini. Wah, udah ngawur. Sekarang saham ini udah terlalu banyak bandar yang main. Jadi ya kita harus hati-hati kalau di saham. Kalau emas, itu hanya pertahanan ketika terjadi krisis seperti sekarang ini aja, Pak. Tiba-tiba lumpuh semua, listrik mati, apa segala macam. Kita harus makan, kita ya jual emas lah. Jadi emas itu hanya untuk pertahanan aja. Tapi kalau menurut saya, seperti saya ini sekarang ya, emas itu saya pegang cuma nggak sampai 3% dari aset. Sebagian besar saya 80% itu properti. Cuman properti yang disewakan, ada sewanya. Ya, ada juga yang tidak ada sewanya. Nah, kemudian 15% memang ada di saham saya, Pak. Bahkan 20% sekarang ini saya tambah 20% karena lagi bagus. Tapi kalau ke depan setelah selesai ini, properti lebih bagus, Pak. Jadi emas nggak terlalu inilah, ya kan? Emas itu ya cukup untuk bertahan aja itu, Pak. Jadi artinya sekarang kalau ada properti yang nilai harganya di bawah pasar dengan yang selisih banyak, itu masih boleh beli gitu ya Pak ya? Ya. Misalnya ada rumah kos, atau ya ada rumah kos, misalnya harga 2M, terus kemudian ya sewanya bisa sampai 7% gitu, itu bagus punya gitu. Tapi kenapa Pak ada yang malah begitu cerita dengan kondisi yang sekarang ini situasinya paling baik adalah sekarang pegang cash. Jangan masuk ke properti karena properti ini masih tidak menentu. Tapi kalau dengan pegang cash, jadi suatu saat mau apa saja dengan cash itu mudah sekali bisa digunakan ya untuk keuntungan ke masa depan begitu.
Ya gini Pak, kalau cash itu kan kalau dipegang berlebihan kita juga rugi karena inflasi kan Pak. Jadi cash itu secukupnya. Jadi kalau misalnya saya nih pengeluaran satu bulan itu kan 50 juta. Jadi 1 tahun ini cash saya harus ada minimal 1 M. Ya kan? Jadi jangan digugah-gugah itu kan. Ada kata krisis masih terjadi nih 1 tahun lagi. Nah kalau saya berpikir 2 tahun lagi ya 2 M gitu kan. Tapi kalau yang ada saya punya 30 M, nggak mau saya masuk cash Pak. Saya rugi lah Pak. Begitu inflasi naik 5%, suku bunga perbankan itu cuma 4,5%. Dikurang pajak itu cuma 4%. Loh, saya kena 5%, saya tanam 4%. Saya kan bodoh. Jadi saya harus tanam ke tempat yang ada naik gitu. Naik itu ya properti sama saham. Gitu Pak. Jadi tetap cash is the king itu orang sudah takut bahwa terjadi hancur gitu. Indonesia nggak mungkin hancur. Indonesia negara bodoh tapi diberkati. Itu gimana? Jadi nggak kerja keras Indonesia udah bagus. Kalau Singapura, Cina nggak kerja keras mati udah. Mati karena alamnya sangat menantang. Indonesia kan bukan lautan hanya kolam susu. Jadi kita sangat bersyukur Tuhan kasih hidup di Indonesia ini. Amin. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Ada mungkin pertanyaan selanjutnya. Saya lihat di sini ada Pak Hardi Wijaya mungkin ada pertanyaan atau Pak Heriadi Wen, bahkan mungkin Pak Dali. Ya, satu pertanyaan lagi katanya. Silakan. Ya, ini banyak teman-teman kita. Silakan. Ada lagi mungkin Pak Thomas atau Pak Adam Teja ada pertanyaan Pak Roger Mantiri. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Kang Ebet. Ya, Pak Haryadi. Silakan Pak. Saya Pak diberkati dengar Pak. Terus saya lagi sambil jogging nih di pantai. Lanjut aja Pak. Terima kasih Pak pandangnya. Luar biasa Pak. Ada pertanyaan Pak Heri? Enggak, saya diberkati. Terima kasih. Ya, baik. Ada yang lain ada satu pertanyaan kembali, bisa tolong? Ya, saya lihat Pak Hardi Wijaya udah mulai mau bicara tuh. Silakan Pak. Bukan naiknya Pak. Iya, enggak. Cuman dengar udah ngerti ya, cukup bagus dah. Terima kasih Pak. Pak Adam, ada pertanyaan Pak? Ini jauh-jauh nih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Panangan Simanung Kalit untuk sharingnya hari ini dan kita optimis bahwa Indonesia pasti akan terus diberkati, tapi tergantung dan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang boleh terus berdoa bagi bangsa ini. Tanpa kita berdoa, ya itu mujizat tidak akan terjadi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Panangian. Ya, halo. Kita akan acara selanjutnya kalau tadi kita sempat switch ya karena Pak Panangian ada mengajar lagi. Ya, kami persilakan langsung kesaksian dari Pak Yohan Yan. Pak Yohan Yan ini adalah, silakan Pak. Thank you Pak Robert ya buat waktu dan kesempatannya. Ya, FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya. FGB Man. Thank you ya. Wah, luar biasa tadi ya dari Pak Panangian nih guru saya juga nih luar biasa di properti, banyak hal yang kita bisa dapat insight-nya. Dan pastinya mungkin hari ini saya mau sedikit saksian tentang ya situasi hari ini ya, situasi hari ini PPKM darurat ini dan juga PSBB sebelumnya, apa sih yang kami lakukan? Saya percaya betul seperti yang disampaikan oleh Pak Panangian, ya saat ini situasi boleh mungkin nggak baik ya, keadaan boleh nggak baik, ya orang lain boleh nggak baik, tapi kita harus punya satu respon yang tetap baik. Ya hari-hari ini saya percaya
kantor kami, kebetulan saya dipercaya sebagai prinsipal untuk ada sekitar 6 kantor. Ada yang di Harapan Indah, ada 3, di Jakarta Garden City, di Medland, sama di Pantai Indah Kapuk, Century 21 Metro Group. Kami banyakkan lebih ke arah timur dan juga Bekasi. Dan kebetulan saya juga ada di Arebi DPC Bekasi. Yang apa yang kami lakukan adalah beberapa situasi saat ini justru kami puji Tuhan ya, puji Tuhan kami banyak closing. Ya, hampir setiap hari kami masih tetap closing. Dan sampai dengan awal Juli sampai sekarang ini ada hampir 30 closingan, ada 31 closingan. Nah, ini kenapa? Nah, ini saya percaya tadi yang disampaikan oleh Pak Panangian, memang kondisi properti lagi ngalamin kondisi yang mungkin kurang baik, tapi saya percaya ada presentasi yang masih tetap orang cari, yaitu end user, apalagi di daerah kami banyakkan end user, dan benar yang tadi disampaikan, range harganya juga yang seperti yang tadi disampaikan, sehingga tetap ada pencarian. Saya percaya ini namanya perkenanan Tuhan. Nah, apa yang kami lakukan hari-hari ini adalah kami belajar ya ketika bekerja. Ya, saya percaya bekerja itu sama seperti beribadah, bekerja itu sama seperti kita melayani. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus punya konsep itu dulu, bahwa bekerja itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kalau bekerja itu ya, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jangan sampai kita kendor. Ya, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, apa maksudnya beribadah itu? Ya, saya hari ini lakukan adalah bagaimana saya melihat dari segala sesuatu itu melihatnya dari sisi yang berbeda. Ya, situasi hari ini memang banyak tekanan-tekanan. Tapi yang saya alami hari ini, saya nggak mau larut dalam tekanan. Yang saya alami adalah bagaimana saya bangun mental setiap kita, bagaimana kita punya mental yang tahan uji di masa-masa sukar ini. Kita harus punya mental yang tetap bertumbuh, tetap produktif, tetap jadi berkat di masa-masa sukar ini. Nah, waktu itu saya berpikir melihatnya selain mental, saya harus punya sikap. Ya kan, sikap itu bagaimana mindsetnya saya positif. Mindset saya adalah, oh ya nih, ini masa-masa untuk saya bisa jadi berkat nih, masa-masa untuk saya bisa jadi dampak nih. Nah, ini adalah waktu yang memang tepat khususnya di mana kita bisa melakukan hal yang baik. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ini waktunya untuk kita ya ini mengambil bagian ya. Jangan sampai kita saya selalu sampaikan sama tim saya, hari-hari ini ada 2 manusia nih di masa-masa krisis ya. Yang pertama adalah manusia belajar. Manusia mau belajar itu seperti yang disampaikan katanya bahwa ketika orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah. Nah, kata bersembunyi ini kalau Bapak-bapak lihat dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya belajar. Bukan bersembunyi kita ngumpet, tapi kita harus belajar. Ya, justru masa seperti ini adalah masa yang belajar. Saya senang sekali tadi dapat banyak advice sehingga kita bisa belajar bagaimana kita melakukan hal-hal yang harus fokus pada pimpinan Tuhan. Nah, yang kedua, manusia yang kurang ajar. Manusia yang kurang ajar ini yang seringkali menyalahkan situasi, ya kan, menyalahkan keadaan, menghakimi orang, memberikan berita-berita hoax, bahkan memberikan ketakutan, kekhawatiran. Ini manusia yang kurang ajar. Ya, yang seringkali kita ada pilihan nih, kita mau manusia yang belajar apa yang kurang ajar. Nah, kalau kita menjadi manusia yang belajar, kita akan justru bertumbuh di masa-masa seperti ini. Nah, ketika saya punya belajar tadi ya, sikap, mental, lalu yang ketiga apa? Ya ini, belajar tentang bukan hanya sikap dan mental lagi, ya kan? Kita mau punya respon. Nah, respon itu penting ya. Respon itu harus punya respon yang benar. Respon yang benar itu menentukan. Karena respon itu sama dengan kesempatan. Kalau respon kita benar, maka melihat bahwa situasi saat ini adalah kesempatan. Bukan masa krisis, bukan masalah, bukan tantangan, bukan apapun. Tapi ini adalah kesempatan untuk kita bisa melakukan banyak hal. Ya, karena saya percaya gini, ketika kita respon kita benar, kita melihat ini kesempatan, maka kita punya strategi. Ya, tadi saya bilang kan mental, sikap, respon, baru kita punya strategi. Karena kalau fokusnya kita cuma hanya profit,
hanya untuk keuntungan dan lain sebagainya ya itu boleh ya, tapi itu bukan segalanya. Tapi justru 4 hal tadi ini ketika kita punya sikap yang baik, mental yang baik, sikap yang baik, respon yang baik, maka kita punya strategi nih. Ya, strateginya saya percaya strategi yang dari Tuhan. Strategi dari Tuhan itu adalah bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kenapa kami hari-hari ini banyak closing? Karena kenapa? Kami juga berusaha untuk menambahkan kepentingan Tuhan dalam pekerjaan kami. Karena kami percaya dalam bekerja pun itu adalah bagaimana kita bisa memuliakan, menyenangkan Tuhan. Ya, profit perlu, setiap orang butuh profit, tapi yang paling penting apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita fokus dengan pimpinan Tuhan. Ketika kita tambahkan pimpinan Tuhan, kita tambahkan kehendak Tuhan, di situ Tuhan tambahkan berkat-berkatnya. Makanya setiap kali saya sampaikan sama teman-teman marketing, kalau kita transaksi, pasti di situ ada tantangan. Mungkin orang mau jual karena ada mungkin sakit atau mungkin masalah keuangan. Ayo masuk di situ, kita doa. Biasanya saya minta mereka untuk doa, walaupun maaf kata mungkin dari agama Kedar ataupun lain sebagainya, kita doa dengan Isa Al-Masih. Ayo kita jadi berkat, kita doakan, kita sampaikan kebenaran. Supaya di situ saya percaya Tuhan ditambahkan kepentingannya. Sehingga saya melihat ketika kita tambahkan kepentingan Tuhan, Tuhan akan berikan banyak berkat-berkatnya. Ya bahkan hari ini yang saya sampaikan adalah saya belajar dari Kejadian 1 ayat 36, di mana apa yang Tuhan ciptakan segala sesuatunya di dunia ini adalah sungguh amat baik. Ya, Amin. mungkin kata-kata ini teman-teman tahu ya, sungguh amat baik. Nah, sungguh amat baik ini ya kita harus tahu bahwa kita harus punya spirit sungguh amat baik, bukan hanya baik saja ya, bukan hanya baik biasa aja, tapi harus sungguh amat baik ya, sungguh amat baik berarti artinya excellent ya, excellent ya. Kalau kita lakukan sesuatu yang excellent ya, orang lain akan melakukan juga ya kan, karena sesuatu yang excellent itu baik loh ya. Kadang-kadang kita berpikirnya ya yang biasa aja, maunya yang biasa, yang good, tapi harusnya yang very good ya, sungguh amat baik ya. Makanya tolong di dalam kekristenan hari-hari ini kita dalam bekerja jangan sampai turunkan standar kita. Ayo terus excellent. Karena saya melihat juga saya ada di beberapa tempat ya, saya melihat loh kok mulai turun ya standarnya ya mereka ya. Mereka mulai kerjanya asal-asalan dan lain sebagainya. Padahal hari-hari ini kayak tadi itu hotel banyak kan yang mulai ini. Kenapa turunkan standar? Padahal ini waktunya untuk tetap mempertahankan excellence-nya ya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan ikut-ikutan. Udah nih krisis, ini PPKM, ini lagi profit. Udahlah, kita kerja yang penting kerja aja ya asal. Nah, ketika kita lakukan sungguh amat baik, saya percaya sesuatu akan berbeda. Ya, hasilnya juga akan berbeda. Nah, ini yang membuat saya hari-hari ini juga tetap excited. Ya, saya melihat ketika kita fokus sama pimpinan Tuhan, Tuhan kasih banyak hal loh. Tuhan kasih banyak kasih hikmat ya ketika kita melekat sama Tuhan, bergaul karib. Ya, setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan, melekat, dan Tuhan akan kasih banyak hikmat untuk Tuhan tuntun apa yang harus kita kerjakan dalam semua bisnis kita. Dan yang paling penting, selain kita melekat, kita harus bangun namanya disiplin-disiplin rohani. Ya, mulai dari puasa. Ayo saya ajak dorong teman-teman semua di tempat ini, minimal seminggu sekali lah kita bangun disiplin, bangun otot-otot rohani kita supaya kita lebih peka dengan apa yang Tuhan mau. Yuk kita tetap saat teduh setiap hari ya, bangun hubungan dengan Tuhan, baca firman, puasa dan lain sebagainya. Ini akan membangun untuk kita semakin lebih peka dengan apa yang Tuhan mau, yang Roh Kudus mau, untuk kita bisa melakukan banyak hal di masa-masa sulit seperti ini. Dan puji Tuhan, itu yang saya bisa sampaikan, bahwa hari ini kami tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang penting saya selalu ingat salah satu pesan dari salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Kita harus tetap setia dengan perkara-perkara kecil. Kita harus setia dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena saya percaya gini, ketika kita taat, ketika kita setia, Tuhan berjanji ketika masa-masa sukar ada ya,
ketika musim-musim paceklik ada, tapi kita tetap menuai. Itu janji Tuhan, ya. Asalkan mau setia, asalkan kita mau taat. Jangan kita mulai ya, maksudnya inilah apa nih? Udahlah, nggak apa-apa lah. Toh lagi kondisi begini. Misalkan maaf kata nih, saya selalu encourage teman-teman juga. Saya belajar ya tentang perpuluhan. Dan perpuluhan ini membuat saya hari-hari ini saya dapatkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Bagaimana ketika saya setia dan taat atas perpuluhan ini, saya diberkati, ya kan? Saya merasa setia dengan perkara kecil. Janji Tuhan benar loh. Ketika masa-masa paceklik ini muncul, kita tetap diberkati, luar biasa gitu kan. Dan ini memang janji Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini saya setia, saya belajar untuk taat. Saya nggak mau kompromi yang hal-hal seperti itu. Saya tahu Tuhan sudah berkati saya dan saya harus belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian saya. Itu aja yang mungkin kesaksian dari saya, Pak Robert. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yohan kesaksiannya, puji Tuhan. Sebelum kita tutup, saya akan menyapa Pak Thomas AE. Itu dari chapter mana Pak Thomasnya? Mic-nya tolong buka Pak. Mic-nya bisa di mute Pak. Ya. Mana tadi Pak Thomas? Ya. Mic-nya belum hidup Pak. Mic-nya Pak. Mic-nya bisa hidupin dulu Pak. Oke, baik. Dari mana Pak? Salam dari Batam Pak. Saya di puji Tuhan. Di properti chapter Pak. Salam kenal. Oh, iya, ya. Iya, puji Tuhan. Iya. Ya, selamat. Bergelut di bidang usaha properti agent. Oh. Dengan adanya hari ini saya sangat bahagia. Puji Tuhan. Ya, nanti kita bisa bergabung nanti minggu depan kita juga ada pertemuan macam ini, tapi kita ada airlift ke tim dari New Zealand dan Australia Pak. Kita bisa ketemu lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian tadi ada Pak Riki Andro, bukan Pak ya? Ya, salam. Puji Tuhan Pak Riki, puji Tuhan. Ya, terus ada ini mana tadi? Puji Tuhan sudah live kali ya, Pak. Ini Pak Gunawan Lawa, kemudian Pak Thomas Budianto baru nongol. Ya, baik saudara, kita akan segera akhiri pertemuan kita pada pagi ini dan kita kembali boleh bertemu untuk kesempatan yang lain. Minggu depan kita masih ada acara seperti ini, tapi kita ada airlift ke Australia. Ya, baik. Saya minta Pak Gunawan Lawa, tolong buka mic-nya Pak. Pak Gunawan Lawa. Pak Yohan, nanti kita kontak-kontakan Pak. Oh ya, puji Tuhan Pak Riki. Ya Pak. Iya. Ya. Oke. Tolong ya Pak Gunawan Lawa ya, bisa tolong tutup dalam doa pertemuan kita pagi ini supaya kita semuanya kita diberkati Tuhan dan bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Ya, kami persilakan Pak Gunawan. Ya, kita satukan hati kita. Ya Tuhan, terima kasih buat acara pagi ini Tuhan. Kiranya tadi dengan penjelasan Pak Panganian dan juga dari kesaksian dari Johan, itu membuat kami lebih kuat lagi Tuhan. Biarlah kami percaya di saat masa sulit ini Tuhan, ada kuasa-Mu, ada penyertaan-Mu, ada kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Bersama-Mu ada kekuatan, ada pengharapan Tuhan di dalam keadaan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu masih ada dan Tuhan dan akan selalu ada Tuhan buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami hari ini Tuhan memperoleh kekuatan Tuhan karena Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan
kami semua boleh beroleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami saat ini pun masih memperoleh kesehatan Tuhan. Berkat-berkat-Mu bukan cuma hanya profit, tapi juga kesehatan, kebersamaan bersama keluarga, bersama istri, bersama anak. Itu sudah merupakan suatu anugerah yang besar. Bahkan kehidupan untuk saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Kami mau tutup acara ini Tuhan, kiranya Engkau yang selalu akan menyertai kami dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan akan berhasil karena Engkau menyertai kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Amin.